Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda bersama FM Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda? Pendengar di pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat menemani aktivitas hari Anda. Untuk hari ini di edisi Jumat 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 27 September 2024 hingga pura pukul 11 siang nanti. Kita akan temani pendengar semuanya di gelaran Nutrisi Keluarga. Utamanya bagi pendengar atau pemirsa ya, yang karena pagi hari kita juga bisa disaksikan di YouTube akun 102,2 Persada FM. Utamanya bagi ayah bunda ataupun Anda yang sedang merawat ataupun mengawal pertumbuhan anak kita ya di usia-usia tumbuh kembang, itu 0 sampai 2 tahun lah ya. Pagi hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Mas Arief Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Magister Sains, praktisi fisioterapis peminatan anak di Klinik PNTC Colomadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah. Di tengah cuaca yang bila dibilang tidak menentu ya. Ya, betul. Panas terus hujan. Panas, hujan. Ya. Kalau nggak fit ini bisa ngedrop itu. Pagi ini kita akan hadirkan terkait dengan stimulasi tepat untuk perkembangan motorik bayi. Perkembangan motorik bayi seperti apa ini, Mas Arief? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM 102,2. Nah, di acara Nutrisi Keluarga Tumbuh Kembang Anakku. Kali ini kita mengangkat tema tentang stimulasi tepat untuk perkembangan motorik pada anak. Jadi stimulasi tepat, ya tepat dalam artian sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan anak. Jadi kalau kita melihat era sekarang ini, Mas, banyak stimulasi. Kalau kita amati, banyak stimulasi yang dilakukan, yang diterima oleh anak itu secara berlebihan. Kenapa dikatakan berlebihan? Karena dia belum bisa menerima itu, tapi udah dikasih. Tidak tepat itu bukan berarti keliru ya, bukan. Tapi bisa jadi berlebihan. Itu ya. Kalau sekarang yang dari pengamatan saya, sehingga stimulasi yang berlebihan itu sehingga memberikan dampak terkait dengan perkembangan, terutama perkembangan motorik. Yang paling banyak adalah stimulasi yang berlebihan itu secara aspek stimulasi sensoris ya, visual, Mas, visual sama auditori, penglihatan sama pendengaran. Jadi ada yang di suatu kondisi di mana anak itu malas bergerak. Kenapa malas bergerak? Karena mata dan telinga itu sudah tercukupi kebutuhannya dengan cara disajikan gadget. Bikin anak malas bergerak. Itu yang dimaksud tidak tepat. Kalau gadget berarti usia setahun ke sana ya? Ya, gadget itu harusnya 5 tahun ke atas harusnya. Maksudnya kalau usia perkembangan motorik itu diberikan stimulasi yang berlebihan, overstimulation, terutama rangsangan-rangsangan yang berdampak terkait dengan munculnya respon motorik, respon gerak. Ya, dampaknya apa yang membuat ini menjadi respon motoriknya berkurang? Yang paling banyak adalah rangsangan dari penggunaan gawai atau gadget. Makanya itu berarti ini bukan pada bayi kan? Bukan cuma pada bayi. Bayi kan kalau bisa kenal gadget kan, Mas, bayi. Sebenarnya begitu. Sebenarnya belum boleh dikenalkan. Tapi kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita, sudah mulai dikenalkan. Bayi itu usia berapa yang namanya bayi? 0 sampai 12. Sampai 12 ya. Itu sudah pada lihat YouTube loh, Mas. Apa iya? Berarti yang sudah bisa menikmati ataupun mengerti tayangan visual itu sebenarnya begini. Usia berapa? Mungkin secara persepsi pemahamannya belum paham ya, Mas. Yang dia lihat itu adalah warna, cahaya, dan suara.
Nah, yang jadi garis bawah di sini warningnya adalah apakah sudah benar-benar siap mata itu melihat warna yang berwarna-warni. Apakah sudah mampu mememorikan bahwa ini merah, ini hijau, ya, ini kuning dan sebagainya warna. Bayi belum sudah tahu itu apa belum. Yang kedua, dengan keterangan kecerahan paparan cahaya, apakah matanya itu sudah siap? Karena di sensoris di mata, di organ mata itu ada namanya sensoris yang menerima rangsangan cahaya. Dia mungkin tidak terlalu bisa cahaya yang terlalu kuat. Yang selanjutnya untuk telinga, apakah sudah siap mendengar dengan suara-suara yang keras? Nah, itu yang dilakukan, itu yang digarisbawahi di situ. Lah kapan itu siap? Siapnya ya setelah 8 bulan, setelah 8 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, kenapa itu menjadikan perkembangan motoriknya terlambat? Nah, sekarang begini Mas, kalau dia sudah paham ini namanya gadget, ini dia lihat YouTube, nyanyi-nyanyi, bintang kecil dan sebagainya, apakah itu akan merangsang dia bergerak? Cuma duduk aja toh, ditetah mau enggak? Masih ada hambatan di situ. Nah, jadi stimulasinya ya harus tepat. Jadi kalau memang ada tanda-tanda dia sudah mulai senang dengan penggunaan gadget itu, sebisanya diminimalisir. Kalau kita melarang agak sulit mungkin ya. Kalau ya agak sulit, nah gimana agak sulit? Orang tuanya juga megang semua, setiap saat megang karena untuk keperluan pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita melarang anak, ya kita juga nggak megang, kan fair ya Mas ya, dalam satu lingkungan rumah. Tapi setidaknya, terutama untuk anak-anak yang periode emasnya perkembangan motoriknya itu sedang dikejar-kejar, dimaksimalkan, penggunaan gadget itu dimanfaatkan untuk merangsang perkembangan motorik, jangan malah menghambat. Karena duduk asik begini, wis tidak mau merangkak. Karena saking senengnya lihat YouTube sampai wah nyanyi-nyanyi dan sebagainya, ditetah males. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka itu yang dikatakan tidak tepat, salah satu faktornya. Ya tidak tepat karena berlebihan penggunaannya. Nah, terus bagaimana stimulasi yang tepat itu untuk 0 sampai 5 tahun? Kita ambil angka yang agak jauh, 0 sampai 5 tahun. Stimulasi yang tepat ya sesuai dengan usia perkembangan anak itu. Kalau anak ini misalkan kita ambil contoh, anak usia 2 tahun. Anak 2 tahun itu sudah jalan, sudah mulai latihan berlari, loncat-loncat. Kalau yang cowok nggereti mainan, apa mobil-mobilan ditarik itu ya Mas ya. Mulai itu, mulai naik tangga. Nah, itu yang harus dimaksimalkan lagi untuk motoriknya. Jangan malah dihentikan. Sudah toh, jangan mainan terus, jangan lari-lari terus, jangan. Kadang kan begitu ya namanya, nanti kecapean dan sebagainya. Yang perlu kita pahami adalah usia 2, 3, 4, 5 tahun itu fase krusial untuk perkembangan motor skill ya. Jadi keahlian dia dalam bergerak. Kalau kita stop, kita batasi, tidak kita fasilitasi, dia tidak ahli, tidak terampil lagi. Bukan tidak bisa bergerak loh Mas, bisa. Tapi tidak terampil. Contohnya apa? Kalau disuruh loncat nggak bisa tinggi. Yang sederhana kan seperti itu. Kalau diajak balapan lari, dia selalu kalah, nggak kenceng larinya. Itu kan motor skill ya. Terus diajak main bola, dia nggak bisa nendang bola. Diajak lempar tangga bola atau memasukkan bola dalam ring basket, dia nggak terlatih. Nah, fase krusial itu yang harusnya kita lihat. Jadi bukan berarti dia itu terus nggak boleh ngapa-ngapain. Berikan kesempatan dia untuk mengembangkan motor skill, keahlian dalam bergerak. Kalau fase itu dibatasi, berarti kan tidak ada pengulangan lagi Mas. Nah, jadi itu yang tepatnya di situ. Jadi kalau kita melihat usia 0 sampai 2 tahun, fase perkembangan motorik dasar, kemudian 2 sampai 5 tahun adalah kemampuan kematangan tentang motor skill.
Jadi tepat ya sesuai dengan usianya, tidak berlebihan atau malah dikurangi sesuai dengan koridor usia. Tentu ini hal yang sangat subjektif untuk mengukur kebutuhan dari yang namanya stimulasi untuk anak ini, karena yang paling tahu adalah orang tua. Terapis tidak tahu itu butuhnya seberapa, kita nggak tahu. Kita hanya mengamati ketika stimulasi ini berlebihan atau kurang, dan itu menimbulkan keluhan dari orang tua atau anak. Contohnya apa? Anaknya belum ngomongnya lambat. Nanti kita lihat motoriknya dulu, Mas. Dulu jalan umur berapa? Sekarang misalnya udah 2 tahun kok ngomongnya belum. Kita cek dulu motoriknya. Ya, motoriknya kita cek dulu. Dulu jalannya lambat apa enggak? Fase merangkak terlewati apa tidak? Nah, interaksinya secara personality dia dengan dirinya sendiri, dengan orang tua seberapa kuat, itu kita lihat dulu. Itu kan baru memunculkan keluhan. Kalau enggak ada keluhan kan kita enggak tahu anak ini tercukupi apa enggak. Yang paling tahu adalah orang tua. Gitu Mas Ali. Kalau orang tua juga tidak tahu? Lah itu. Kami aja nggak tahu, apalagi orang tua. Harusnya orang tua ya tahu. Jadi makanya dalam acara kita ini kita edukasi bersama-sama, sama-sama saling mengingatkan tentang pentingnya stimulasi untuk anak kita. Jadi tanggung jawab orang tua itu memang seperti itu ya. Luas. Nah ya itu tadi. Ini. Kalau sudah bisa jalan, motoriknya sudah bagus, jalannya tegak, sudah bisa endurance-nya, daya tahan berjalannya sudah cukup jauh, maka dia akan naik level untuk mengembangkan kemampuan namanya motor skill, keahlian dalam bergerak. Ya lari, ya loncat, ya nendang bola, ya naik tangga, menek dan sebagainya. Itu adalah motor skill. Jangan dilarang. Yang menjadi perbedaan pemahaman kan di situ, Mas. Anak bocah iso menang dan sebagainya. Yang membedakan anak mengembangkan motor skill dengan anak hiperaktif itu berbeda. Kalau anak sedang eksplorasi untuk mengembangkan motor skill, keahlian dalam bergerak itu, dia mempunyai tujuan, Mas. Kenapa dia naik ke meja? Oh, di situ ada mainan. Dia mau mengambil sesuatu. Kalau anak yang mempunyai tujuan, sekali naik, turun, selesai. Tidak naik lagi, atau mungkin diulangi 2-3 kali. Tapi kalau anak dengan gambaran hiperaktif, 100 kali mungkin. Sampai nanti malam, diulang-ulang gitu terus. Repetisi, diulang-ulang terus. Jadi tolong jangan disamakan anak yang sedang mengembangkan kemampuan motor skill dengan anak yang hiperaktif. Apalagi mengatakan, wah anak ini autis. Oh jangan. Terlalu dini untuk mengatakan anak itu autis, karena butuh pemeriksaan yang sangat kompleks untuk mendiagnosa anak ini autis atau hiperaktif. Maka kita harus memahami anak ini sedang mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan kemampuan motor skill, keahlian dalam bergerak. Lah kalau nggak punya motor skill gimana? Ya nanti dia nggak bisa mandiri. Dan pengembangan potensi diri ini kan hanya di usia-usia tertentu. Iya, 2-5 tahun. Kalau udah hiperaktif kan sampai kapanpun seperti itu ya. Nggak ada fase jedanya. Itu pun kalau sudah 5 tahun, 5-6 tahun sudah TK besar itu ya Mas. Itu sudah mulai berkurang fase eksplornya. Mungkin dia melihat tempat yang baru, oh hanya lihat kanan kiri pojok selesai. Dia udah tahu, oh ini ada ini, oh ini mainan di sini, ya selesai. Tapi kalau anak itu hiperaktif, kayak ya diulang-ulang terus, excited itu senang banget, wah happy banget dan sebagainya. Itulah yang membedakan. Maka sangat tidak bijak kalau kita mengatakan anak yang sedang mengembangkan kemampuan fase eksplorasi motor skillnya itu dikatakan hiperaktif, karena definisi dan gambaran patofisiologinya pun juga sudah berbeda. Gitu Mas Ali. Ya. Seperti itu sebagai gambaran awal terkait tema kita pagi hari ini. Namun demikian untuk Anda yang akan bergabung tidak kita batasi ya, sejauh itu adalah terkait dengan tumbuh kembang anak kita. Boleh kita persilakan seluas-luasnya Anda bisa bergabung bersama kami
di line telepon 0271638123 atau di 081393809000 ya. Yang satu yang terakhir adalah nomor di WA. Anda bisa call audio juga ya di nomor WA di 081393809000. Atau Anda juga seperti biasa bisa tulis pesan Anda di nomor WA kita di nomor yang sama 081393809000. Tentunya kita akan masih hadirkan bersama Mas Arif. Kita akan simak terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Baik, Anda masih bersama kami dalam Nutrisi Keluarga di Tubuh Kembang Anakku, dan pagi hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, praktisi fisioterapis peminatan anak dari Klinik PNTC Colomadu, Mas Arif Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Magister Sains. Ya, sebetulnya kalau untuk bayi atau anak ini stimulasi yang dibutuhkan apa dan bagaimana ini, Mas, dari orang tua? Ya, peran dari orang tua ya, Mas Alia. Jadi peran dari orang tua untuk bayi dan anak itu stimulasinya sebelum menentukan jenis stimulasi yang mau kita kasihkan, kita mengukur dulu kemampuannya saat itu usianya berapa. Ya, jadi kalau stimulasinya dia membutuhkan terutama stimulasi motorik ya Mas Ali. Jadi kalau dia butuhnya ini sudah bisa duduk usia 7 bulan. Nah, tentu stimulasi yang kita lakukan mempertahankan duduknya itu biar lama dengan cara memberikan mainan di depan si bayi. Biar apa? Duduknya lama. Atau diajak nyanyi bareng dan sebagainya. Itu kan bisa toh orang tua. Bisa banget. Jadi interaksi antara orang tua dengan anak itu menjadi kunci untuk perkembangan dalam kita memberikan stimulasi. Ini hubungannya dengan antara orang tua dengan anak terkait dengan stimulasi. Contohnya contoh yang sederhana seperti itu. Atau saat ngasih maem, saat dulang maem, posisikan duduk yang baik. Biar lama. Diajak ngobrol, ngobrol dengan bahasa ekspresi yang baik. Ya, intinya kuncinya adalah target kita, stimulasi motoriknya dia bisa duduk lama dulu. Contohnya untuk bayi usia 7 bulan. Nah, kuncinya itu, apapun yang menjadi kesenangan dari si bayi itu ya kita berikan mainan, kecuali gadget loh ya. Kecuali gadgetnya itu jangan dulu. Kalau lagu, walaupun itu ya, ada kan bukan HP tapi kayak itu ada file-file itu sama aja ya itu ya. Yang dipencet-pencet itu ya. Ya, akhirnya video itu maksudnya. Iya sama aja. Usahakan stimulasinya untuk stimulasi fine motorik di tangan. Kalau yang contohnya tadi kita bayi usia 7 bulan dia sedang memaksimalkan kemampuan berduduk, kemampuan duduknya, sekaligus kita merangsang untuk stimulasi motorik halus di tangan dengan mainan-mainan, dengan bentuk-bentuk mainan yang bermacam-macam, mulai dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang besar. Besar itu bukan besar sebesar kita, enggak, besar yang dimana bayi ini masih bisa megang, misalkan botol yang kecil seperti ini misalkan, atau bola yang kecil, atau mainan yang kecil. Nah, tentu itu membutuhkan pengawasan, maka kita memberikan stimulasi itu dengan pengawasan kita, agar secara safety-nya, keamanannya, ketika si bayi itu duduk sambil mainan itu aman. Butuh waktu berapa Mas Ali? 1 jam? Nggak mesti. Itu kan bisa diulang lagi. Kalau nanti dia bosen, nggak sampai itu 15 menit butuh. 15 menit nanti bosen digendong dulu. Yuk, gendong keluar dulu. Nanti dudukkan lagi kan bisa. Ya. Dan waktunya tidak ada batasnya. Namanya stimulasi itu sesuai dengan semakin banyak distimulasi, tentu hasilnya akan semakin baik. Baik dalam artian stimulasi ini tepat untuk usianya. Kalau stimulasinya ini tidak tepat, dalam artian tubuhnya itu belum siap menerima benda jenis rangsangan itu. Contohnya penggunaan HP yang berlebihan itu kan stimulasi berlebihan. Itu tidak tepat di usia 7 bulan itu main HP lama-lama.
Ya, tapi dia senang bisa lama, iya, karena itu sebenarnya belum boleh dia main HP. Nah, tentu sedikit merepotkan lagi kepada orang tua, terutama yang akan mengajak berinteraksi, harus mempunyai banyak ide. Tapi apapun idenya, kuncinya adalah stimulasi motorik itu kita mengukur kemampuan dari bayi dan anak kita itu sampai sejauh mana. Kalau nanti usianya sudah 1 tahun misalkan, sedang fokus untuk kemampuan berjalan, ya itu berarti modifikasi stimulasinya jangan diturunkan. Kalau dia sudah mau latihan berjalan, jangan sering-sering diajak beraktivitas sambil duduk. Mainannya sambil duduk, yuk boleh sesekali, tapi lebih banyak aktivitas berdiri dan berjalan. Diberdirikan di tembok. Yo ini persiapan, nih mau dorong kursi misalkan. Diberdirikan di tembok. Jangan sering-sering duduk. Nanti kalau sering-sering duduk, dia akan cenderung senang merangkak, males jalan. Jadi sesuai kemampuannya Mas Ali. Jadi kalau berjalan, persiapan untuk kematangan kemampuan berdiri dan berjalan, ya diberdirikan, suruh pegang kursi. Di situ sambil diajak dongeng, sambil diajak cerita. Setelah itu dijalankan dengan ditetah dan sebagainya. Itu hal yang sederhana. Kalau nanti anaknya usia sudah 2 tahun atau 3 tahun, di mana kemampuan motoriknya sudah cukup bagus, fase selanjutnya adalah perkembangan kemampuan motor skill. Nah itu akan lebih banyak ide lagi yang bisa dilakukan orang tua untuk stimulasi motoriknya. Kalau yang anak cowok, main bola itu menyenangkan sekali antara anak dengan orang tua. Main loncat-loncatan, nih kalau di rumah kan ada keramik ya Mas ya. Keramik kan kotak-kotak itu. Nanti dikasih warna atau dikasih solasi pink X atau 0. Adik loncat yang itu apa namanya? Yang ada tandanya, ya loncat ke sana, ayo ke sini, yuk cepet-cepetan dan sebagainya. Nah, kalau mau diajak mainan tradisional lebih bagus lagi. Ya kalau cuma kan nggak tahu orang tuanya bisa main apa enggak. Mainan tradisional, main karet itu ya Mas ya. Oh, main karet, loncat karet itu kan kemampuan motor skill. Loncat karet usia 3 sampai ya nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi kan dia meloncat karet, terus main apa? Engklek ya Mas ya. Main engklek, berdiri dengan satu kaki, namanya single leg stand. Jadi kemampuan menumpu dengan satu kaki. Itu luar biasa sekali itu untuk kemampuan motor skill. Ayo diajak main engklek. Kalau dulu kan di tanah, sekarang rumahnya sudah ada keramiknya, tinggal digaris. Ini ada dilempar ke sana. Itu bagus banget ya tuh. Sangat bagus sekali. Itu kan tidak sulit. Kuncinya adalah interaksi antara orang tua dengan anak dan target apa yang mau dicapai. Kalau levelnya sudah level motor skill, keahlian dalam bergerak, variasinya akan lebih luas lagi. Lempar tangkap bola, basket, ayo lempar-lempar. Kasih bal voli, ini namanya pertandingan voli. Oh lihat dulu di TV, lihat di YouTube, ini bermain voli itu seperti ini. Ayo kita praktekkan. Bisa. Jadi tanpa kita menjelaskan lebih detail, kalau usia 3 sampai 5 tahun penggunaan gadget itu sesuai ada manfaatnya Mas. Jadi tidak memunculkan kecanduan. Ini loh Dek caranya main apa namanya? Lompat karet. Nah, kayak gini. Nanti adik loncat ke sana. Ada karetnya di sini. Tingginya sekian, nanti ayah juga ikut, nanti gantian dan sebagainya. Itu kan mudah. Jadi hal yang sederhana, tetapi bukan hanya untuk fun, bukan hanya untuk bermain, tapi ini mempunyai makna untuk mematangkan kemampuan motorik di usia 3 sampai 6 tahun itu tadi Mas Ali. Apa imbasnya jika mendapatkan stimulasi yang berlebihan itu Mas, dan tidak segera dikurangi atau diarahkan ke stimulasi yang tepat itu? Ya, stimulasi berlebihan itu akan berdampak yang cukup berarti ketika masih bayi Mas. Jadi keterlambatan atau ya gangguannya akan mungkin tidak spesifik ke arah keterlambatan. Masalahnya begini, namanya stimulasi, kita kan memberi rangsangan dari luar, tubuh ini menerima, penerimanya adalah tubuh kita. Ada namanya sensoris, panca indera. Nah, panca indera itu adalah alat penerima rangsangan dari luar. Yang jadi masalah adalah ketika bayi, panca indera itu masih fase perkembangan. Secara fungsi organ dari panca indera itu,
Lah, terus dikasih stimulasi yang berlebihan, akhirnya kan kematangannya terganggu. Hanya di situ saja. Seperti tadi ya, belum bisa menyerap bermacam-macam warna. Sudah dicekoki terus. Dikenakan. Itu akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin mengarah nanti ke gambaran kemampuan bicara juga bisa. Oh, ke sana ya. Ya. Karena dalam di otak terjadi tidak sinkron antara rangsangan dengan yang mau dimemorikan. Karena memang belum siap, alat penerima rangsangannya belum siap, Mas Ali. Hanya sekedar mendengar aja, ini lagu, oh bintang kecil, ini namanya bintang, ini warna merah, itu belum tahu. Persepsi warna, persepsi bentuk itu belum terlalu paham di usia-usia itu. Apalagi yang bentuknya cuma 2 dimensi, dan itu memunculkan cahaya yang kontras. Kalau pengen mengenal bentuk, lebih baik bentuk real. Bola ya bentuk bola beneran. Tidak ada cahayanya. Ini merah ya ini merah bola. Oh ini bintang ya bintang beneran, mainan kecil. Bintang warnanya bisa kuning macam, tapi ini bentuknya bintang. Dia sekaligus mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Gitu Mas Ali. Gitu ya. Baik, kita juga undang kebersamaan Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon maupun WA di 02716381123 atau WA SMS dan call di 081393809000 di 081393809000. Masih kita bincang terkait dengan stimulasi yang tepat. Jadi boleh dibilang apa ya, kalau tidak tepat ini stimulasi yang berlebihan dan kurang. Berlebihan dan kurang. Ya. Nah, kalau yang kurang yang gimana contohnya? Kurang ya nggak dikasih apa-apa. Ya udah, nggak diapa-apain. Kalau yang kurang itu, yang paling kelihatan itu kalau fase bayi, Mas. Oh iya, bayi ya. Tidak bisa kemana-mana sendiri sebabnya. Ya, contoh teknisnya itu seperti ini. Saya nggak menyalahkan yang namanya simbah itu nggak ya Mas ya. Tapi kan kita melihat yang terjadi di masyarakat kita. Simbah atau eyang atau bude dan sebagainya itu cenderung gendong bayi itu protektif ya. Bukan protektif, kuat gendong lama. Bukan protektif, enggak protektif juga enggak mungkin durasi gendongnya itu lama. Jadi kalau misalkan dititipi di gendong cucunya itu bisa bertahan lama. Nah itu yang kita lihat adalah bukan salah gendongnya juga, tapi adalah durasinya. Jangan terlalu lama digendong. Saat ditaruh di tempat dia bermain di situ, entah di kasur atau di permukaan lantai yang aman. Untuk apa? Dia membutuhkan stimulasi untuk bergerak. Kalau dia digendong, tidak bisa bergerak, maka dia harus dibebaskan dari gendongan itu untuk biar bergerak. Nah, yang menjadi masalah itu bukan simbahnya, bukan budenya, buliknya, dan enggak. Durasi gendongnya itu tolong dikurangi. Berikan kesempatan bayi ini yang usia 0 sampai 12 ini, berikan kesempatan dia mengembangkan kemampuan geraknya secara sendiri. Tentu dengan interaksi dari keluarga yang ada di situ. Interaksi ya, jangan terus dibiarin terus nang wae gitu, enggak. Ya diajak main, baru bisa gelundung-gelundung, miring, berguling dan sebagainya, tepuk tangan dan sebagainya. Itu adalah hal yang sederhana. Makanya kalau dikatakan kurang itu, si bayi ini enggak dapat haknya untuk bergerak lah istilahnya. Mas. Itu namanya kurang seperti itu. Terus dengan kurang interaksi juga, bayinya selalu ditidurkan terus. Gitu, kasih makan, kasih susu, gendong, nina bobok, tidur lagi toh. Nah, sampai kalau ditaruh nanti bangun, ya udah digendong terus. Lupa kalau usianya itu semakin hari semakin bertambah. Semakin hari bertambah, bukan hanya usianya saja, tapi kemampuan motoriknya juga harus meningkat. Bukan hanya berat badannya saja yang selalu harus dinaikkan atau tinggi panjang badannya yang harus bertambah. Yang terpenting ada hal yang lebih penting selain yang sama-sama penting ya, antara berat badan, tinggi badan, yaitu kemampuan motorik.
Jadi kalau digendong itu kan nggak bisa, Mas. Mau berguling kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Berosot nanti. Nggak bisa berontak lah. Kan nggak bisa. Nggak bisa request. Nggak bisa request. Paling Mbah turun jalan nggak bisa. itu kalau sudah 1 tahun setengah, 2 tahun nggak mau digendong, gitu kan. Jadi nggak salah yang menggendong. Bukan menjadi permasalahan budaya kita yang seneng gendong anak itu, enggak. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa bayi ini punya hak untuk bergerak, maka kita berikan haknya untuk bergerak. Nggak lama, berapa menit sih bayi itu berguling-guling di permukaan kasur? Apa ada 2 jam? Enggak sampai. Sambil di mainan. Kita total-totalan aja lah, dalam artian gendong itu ada waktunya. Jadi mungkin kalau di luar negeri beberapa referensi enggak menyebutkan apakah harus digendong terus, enggak. Bayi di luar negeri mungkin lebih banyak dibiarin gitu aja. Bahkan sudah dicemplungkan dalam kolam renang karena dia masih menggunakan, ada refleks-refleks bayi yang masih aktif, bahkan dia bisa bertahan di dalam air. Kalau ada beberapa video di YouTube dan itu memang benar. Tapi bayi kita kan enggak seperti itu. Faktor lingkungan itu yang mempengaruhi. Nah, kenapa kok stimulasi motorik itu penting lah? Itu karena modal utama. Nah, yang nomor 1 itu motoriknya dulu. Nanti kalau motoriknya bagus, bahasa bicara bagus, kecerdasannya baik, dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia untuk menjadi anak yang baik. Gitu. Kalau motoriknya terlambat, haknya nggak dikasih, waduh lah ini nanti kan mundur, Mas, ceritanya. Iya. Ya kalau bicara luar negeri emang beda budaya mendidik ataupun merawat anak ya. Betul. Dari kecil sudah dibiasakan tidur sendiri, diranjang sendiri. Betul. Bahkan bayi itu tidur di box sendiri. Iya, walaupun satu kamar juga tidak. Iya, sudah dipisah, gitu kan. Karena di tempat kita juga ada kasus bayi ketindihan orang tuanya. Ada. Saking ngelere orang tuanya ketindihan. Ada itu. Ya, kita nggak kerasa sampai di penghujung, Mas Arief. Mungkin sebelum kita akhir ada yang ingin digarisbawahi pada ayah bunda ataupun pendengar yang pagi hari ini masih mengawal masa-masa pertumbuhan anak ini. Oke, baik. Stimulasi yang tepat untuk perkembangan motorik pada bayi dan anak merupakan kunci untuk keberhasilan dari perkembangan. Bukan hanya perkembangan motorik, tapi perkembangan bahasa bicara, perkembangan kognitif. Mengapa? Karena perkembangan motorik itu adalah perkembangan di awal-awal setelah dia lahir, itu yang nampak secara kasat mata. Ya, jadi kalau bahasa bicara nanti setelah 1 tahun baru nampak. Karena memang sensitivitas otak. Jadi sensitivitas otak itu cenderung sensitif cenderung sensitif dengan rangsangan bahasa bicara itu 2 tahun. Kalau rangsangan motorik itu 1 tahun. Maka kuncinya adalah motorik dulu. Kalau motoriknya mundur, bahasa bicara mundur. Nah, bagaimana memberikan stimulasi yang tepat? Yang perlu diperhatikan adalah usia perkembangan anak dan kemampuan motorik anak sampai sejauh mana. Apakah masih di level motorik dasar? Dasar itu ya duduk, merangkak, berdiri, baru latihan berjalan, itu motorik dasar. Ataukah sudah mencapai level kemampuan motor skill, keahlian dalam bergerak, keahlian motorik, gerak-gerak yang spesifik, berlari, menendang bola, naik tangga, lompat, loncat, dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah kelihatan keahliannya, maka kita fasilitasi, kita ukur seberapa kuat dia menerima rangsangan stimulasi itu. Jangan malah dikurangi. Sesuaikan dengan kemampuannya. Kalau anaknya cowok, tenaganya kuat, ya kita fasilitasi dia untuk mengaktifkan kemampuan motorik. Nanti apakah jadi hiperaktif? Belum tentu, karena hiperaktif dengan anak eksploratif pada masa perkembangan motor skill itu 2 hal yang berbeda, tidak sama. Jadi maka kita betul-betul mengamati putra-putri kita di masa perkembangan periode emas ini agar fase pertumbuhan dan perkembangannya
berjalan dengan baik, lancar, dan menjadikan anak yang cerdas. Gitu Mas Ali. Iya, baik. Insya Allah ada banyak pelajaran bagi kita semuanya untuk mengawal pertumbuhan anak kita. Terima kasih Mas Arif waktunya. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, kita harus tahu pernik-pernik seperti ini bagaimana mengawal tumbuh kembang anak kita, jangan sampai seperti stimulasi pada bayi dan anak ini jangan sampai berlebihan atau bahkan kurang ya. Dan semaksimalnya kita berikan yang terbaik untuk putra putri kita. Dari studio saya Aldi Rahman dan segenap tim yang bertugas mundur diri, produser Miftah Al-Firdaus, Featureman Anofika Abar, dan saya Aldi Rahman pamit. Pendengar, barang siapa diberikan hidayah oleh Allah akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.